terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, masih dalam Dimensi Afif. Dalam video kali ini saya akan mereview pemakaian Samsung Galaxy A04 saya setelah update ke One UI Core 5 ya. Namun terlebih dahulu akan saya sampaikan dulu apa-apa saja yang ditawarkan di operating system terbaru Samsung ini. Yang pertama adalah efek transisi dan efek keburaman itu terasa ditingkatkan ya. Terasa lebih smooth, terasa lebih halus kalau kalian usap dari layar satu ke layar lainnya. Kalau kalian swipe dari atas ke bawah juga terasa smooth dan halus sekali ya. Saya merasakan lebih cepat untuk transisinya. Kemudian untuk efek keburaman juga ditingkatkan. Kalau kalian buka recent app itu terlihat lebih bagus ya untuk efek buramnya. Kemudian yang kedua adalah kustomisasi. Kalau kalian ke layar lock screen itu kalian langsung bisa kustomisasi lock screen-nya. Mulai dari waktunya, kemudian notifikasinya, wallpaper-nya juga bisa kalian ubah dari layar lock screen ya. Dan untuk pilihan tema dari paletnya itu juga bertambah banyak. Sekarang juga tambah ada 16 tema. Ini mantap sekali. Dan pilihan wallpaper-nya juga lebih banyak ya. Yang ketiga adalah mode dan rutinitas. Ini seperti fiturnya iOS 16 di iPhone, fitur fokus namanya. Namun katanya fitur ini sudah lama di Samsung ya, terutama HP flagshipnya itu sudah ada fitur ini dengan nama yang berbeda. Nah, di sini kita bisa atur lokasi, kemudian waktu dan aplikasi apa yang ingin dibuka di periode tertentu ya. Ini ada beberapa pilihan juga di sana, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan rutinitas kalian masing-masing. Kemudian yang keempat adalah fitur ini juga mirip dengan iPhone, yaitu kita bisa menumpuk widget dalam satu widget stock. Kita bisa merapikan widget juga dengan ya tentunya harus dengan ukuran yang sama ya. Misalnya 2x1, 2x2 itu harus sama ukurannya baru bisa ditumpuk. Yang kelima adalah multitaskingnya yang sekarang lebih mantap lagi, lebih fleksibel. Kalian bisa buka 3 aplikasi sekaligus di split screen layar atas, split screen layar bawah, kemudian di tampilan pop-up. Jadi ada 3 totalnya dan semua berjalan dengan mulus sekali ya. Untuk tampilan pop-up-nya juga bisa dibuat fleksibel, bisa diperkecil, diperlebar. Ini mantap sekali. Dan berjalan mulus di Samsung Galaxy A04 yang notabene cuma harganya 1 jutaan saja. Yang ketujuh adalah aplikasi kamera dan galeri ya. Untuk aplikasi kamera, kalian bisa menggunakan satu tangan untuk zoom. Dan kemudian juga ada tanda air ya di fitur yang baru ini. Dan untuk galeri, kalian bisa sembunyikan album yang misalnya tidak sering digunakan. Dan album yang namanya sama bisa disatukan ya. Kemudian juga ada satu fitur yang menarik yaitu kisah. Dan ini menarik sekali, dia langsung secara otomatis membuatkan kisah. Keren fitur ini, yang fitur kisah namanya. Kedelapan adalah editor foto dan juga editor video ya. Kita bisa mengedit foto baik pencahayaan, kecerahan, suhu dan sebagainya. Itu juga bisa ditambahkan stiker. Stikernya juga ada banyak sekali ya dan beragam. Namun untuk mengedit video itu sayangnya cuma untuk mengedit klip saja ya. Ini sayang sekali, tapi di harga 1 jutaan saya rasa ini wajar-wajar saja. Ke-10 untuk notifikasi sekarang sudah bisa fleksibel diatur ya. Dan ke-11 itu adalah pengaturan. Kalian bisa mengatur bahasa per aplikasi, ini menarik sekali. Fitur RAM Plus juga bisa dinonaktifkan di One UI Core 5 ini ya, yang dulunya belum ada. Selanjutnya ada beberapa fitur lain yang tidak bisa saya sebutkan ya, karena saya belum mencoba sama sekali, jadi tidak bisa saya sampaikan di video kali ini. Nah, langsung saja kita bagaimana pengalaman penggunaan saya selama seminggu lebih sudah ini. Saat pertama kali saya update ke One UI Core 5, setelah itu saya jarang gunakan ya, dan dia ternyata waktu standby-nya lama sekali, lebih dari 7 hari bisa bertahan. Samsung Galaxy A04 ini dengan baterai 5000 mAh kapasitasnya, ini standby-nya mantap sekali sih, keren. Ini bisa efisien sekali. Kemudian pada 3 hari yang lalu saya charge kembali sampai 100% dan saya gunakan untuk main game beberapa kali, Mobile Legends, kemudian
nonton YouTube dan sebagainya, buka sosmed, Instagram, TikTok, itu masih bertahan sampai hari ini di hari ketiga ya. Dan ini masih ada sisa 30%, masih bisa digunakan untuk foto-foto. Saya kewalahan menghabiskan baterai Samsung Galaxy A04 ini. Mungkin karena juga bukan HP utama saya ya. Untuk penggunaan baterainya saya rangkumkan saja. Untuk bermain Mobile Legends itu di kira-kira 25 menit, kurang lebih habis cuma 5% ya. Ini sangat hemat sekali menurut saya. Dan kemudian untuk sosmed, bermain TikTok, Reels Instagram sekitar 10 menitan, itu cuma berkurang 2%. Dan untuk nonton YouTube selama setengah jam, kurang lebih setengah jam, itu berkurang 4%. Jadi untuk ketahanan baterainya sangat memuaskan sekali ya. Dan untuk user interface-nya tentu saja ini sangat smooth sekali, mulus sekali seperti saya jelaskan di depan tadi. One UI Core 5 mulus, halus, efek transisinya smooth sekali. Dan ini pengalamannya jauh lebih bagus daripada sebelumnya ya. Ini kalian harus segera update. Dan untuk video sayang sekali gambarnya masih patah-patah ya. Dan juga ada delay dari mikrofonnya ya. Ini sama seperti sebelumnya, tidak ada perbaikan di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini karena ini sudah menjelang buka puasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Like kalau suka, komen di kolom komentar. Terima kasih. Samsung Galaxy A04 ya. Sayangnya videonya masih di delay dan suaranya juga terlihat delay kalau saya cek nih secara langsung. Dan ini hasil kamera belakangnya setelah update ke One UI Core 5. Seperti ini hasilnya. Baik, kita langsung review saja. Ini sudah 3 hari ya. Penggunaan baterainya lumayan oke. Dan ini kualitas kamera belakangnya Samsung Galaxy A04. Seperti ini, lumayan lah ya. Warna birunya, warna hijaunya, dan irigasi. Oke. Kamera Samsung Galaxy A04 serta update ke One UI Core 5. Katanya sebelum ini videonya itu agak patah-patah ya, tapi kalau saya lihat masih patah-patah. Sayang sekali. Kualitasnya bisa kalian dengarkan sendiri. Dan sebelumnya juga delay yang kayaknya delay untuk antara pengucapan layar dan suaranya. Kalau nggak salah nih 30 fps ya, Full HD, 30 frame per second. Oke, kita pindah kamera belakang.